Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasa, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imam Fauzi Rohman, SPD, dari SMP Muhammadiyah Boarding School Jombang. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Pembahasan materi pada kesempatan kali ini, yakni kita akan membahas mengenai pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Artinya adalah suatu cara penyesuaian diri oleh guru dalam memenuhi kebutuhan belajar bagi muridnya. Pembelajaran berdiferensi dapat mendukung semua murid di kelas untuk dapat melakukan suatu pembelajaran dengan baik dan mendukung semua murid. Sobat guru hebat, ada beberapa cara untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bagi guru. Yang pertama, yakni memahami tujuan pembelajaran. Guru sebelum melakukan pembelajaran, maka wajib memahami tujuan pembelajaran tersebut. Kedua, guru melakukan manajemen kelas dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, guru wajib mengetahui dan merespon kebutuhan murid saat berada di dalam kelas. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang terakhir, guru wajib melakukan penilaian berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam pembelajaran tersebut. Nah, ada 3 aspek kebutuhan belajar murid yang wajib diketahui seorang guru. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Nah, di sini guru wajib memahami bagaimana murid itu sudah siap dalam melakukan pembelajaran atau belum. Kemudian yang kedua, minat murid sesuai dengan hobi, keinginan, kecenderungan yang ada pada murid. Ini pun wajib digali oleh guru sehingga nanti dalam pembelajaran murid akan bisa tercukupi kebutuhan dalam belajarnya. Kemudian yang ketiga, guru wajib mengetahui profil belajar murid melalui pendekatan yang disukai murid untuk belajar. Nah, pada kesempatan ini kita akan menjabarkan tentang kesiapan belajar bagi murid, yakni sebagai berikut. Kegiatan ini mewajibkan guru untuk dapat melakukan penilaian awal, di mana guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui atau untuk melihat kemampuan awal murid tentang materi yang akan dipelajari. Dari sinilah guru akan belajar melihat ritme perkembangan murid ke depannya. Nah, pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas mengenai minat murid. Murid adalah agen perubahan yang guru siapkan untuk masa depan. Oleh karena itu, maka penting bagi guru untuk mengetahui minat yang ada di dalam dirinya. Minat setiap murid sangat berbeda-beda. Dengan adanya minat, maka akan dapat memberikan motivasi intrinsik bagi murid itu sendiri untuk terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai profil belajar murid. Dalam profil belajar murid ini terdiri atas 4 aspek. Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan ini adalah salah satu cara untuk mempengaruhi perkembangan pola pikir yang akan ada pada murid itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait budaya. Dengan beberapa budaya yang dikenalkan kepada murid, maka hal itu akan menambah wawasan kepada murid itu sendiri. Yang ketiga, mengenai gaya belajar. Di sini guru harus memahami bagaimana gaya belajar yang sesuai pada setiap diri murid itu sendiri. Kemudian yang terakhir, mengenai kecerdasan majemuk. Dari keempat aspek ini, maka antara murid satu dengan yang lainnya
akan berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebutuhan belajar pada murid. Ada 6 hal. Yang pertama, memahami tentang perilaku pada murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki murid itu sendiri. Kemudian yang ketiga, mereview dan merefleksikan praktik pembelajaran. Yang keempat, mencari informasi dari guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid sebelumnya. Dan yang terakhir, keenam, melakukan penilaian diagnostik dan formatif. Dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka guru wajib mengetahui strategi diferensiasi itu sendiri. Ada 3 strategi di dalamnya. Yang pertama, diferensiasi konten. Nah, ini menjelaskan tentang bagaimana jenis muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada muridnya, sehingga ini akan memberikan wawasan kepada anak-anak terkait materi dan isi dari penjelasan yang akan dijabarkan. Yang kedua, diferensiasi proses. Pada hal ini memuat tentang proses yang mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang mereka pelajari pada saat guru memberikan penjelasan atau pengarahan. Dan yang terakhir, diferensiasi produk. Guru nanti membuat bukti hasil pekerjaan murid setelah mempelajari materi pembelajaran yang diajarkan, sehingga di akhir pembelajaran nanti guru akan memperoleh produk dari apa yang diajarkan kepada murid-murid tersebut. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik, maka sebelum melakukan pembelajaran, guru sudah harus berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah ada. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Bagi guru untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang guru penggerak harus menerapkan landasan yang ada dalam nilai-nilai seorang guru penggerak, seperti berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, maka peran guru penggerak harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran sehingga murid dapat menjadi sesuai yang diharapkan. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi dari seorang guru yang menginginkan agar dapat berpihak pada murid, maka guru harus melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi sehingga menciptakan diferensiasi produk sesuai yang diharapkan berdasarkan visi yang diembannya. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif. Salah satu nilai yang dapat diterapkan dalam budaya positif di sekolah maupun di kelas adalah adanya keyakinan kelas. Dengan menyepakati adanya keyakinan kelas ini, maka dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terlaksana dengan menyenangkan dan menghasilkan diferensiasi produk sesuai harapan yang guru inginkan. Tak terbatas.
dan melampaui